Sorry, dildo. Kembali lagi di konten kita Murni Official. Kali ini ketemu lagi dengan saya dan Aulia. Halo guys. Dia ini sesosok perempuan yang menjadi laki-laki dan dia ini sampai sekarang masih mencintai perempuan-perempuan di luar sana kayak gitu-gitu. Makanya kita mengajukan beberapa pertanyaan dan sharing-sharing yang memang belum tahu dengan kehidupannya mereka dan orang-orang yang belum tahu tentang kenapa dia itu belok terus habis itu cara mendekati perempuan yang memang dia cinta itu seperti apa. Kan dari situ kan kita orang yang kehidupannya normal yang biasa pasti ada perbedaan di situ. Makanya kita sharing dan tanya-tanya tentang kehidupannya dia. Tapi sebelumnya memang belum subscribe dulu biar kalian nggak ketinggalan konten-konten saya dan konten-konten saya yang selanjutnya kita bahas ini. Untuk mungkin bro. Pertanyaan awal adalah ketika kamu menjadi laki-laki, laki-laki seutuhnya yang memang yang kamu jalani sekarang ini, itu di kemudian hari, apakah kamu memang perempuanmu itu nggak bisa memberimu keturunan? Apa selanjutnya yang kamu harapkan dari perempuanmu itu? Tidak bisa memberikan keturunan itu pasti. Karena kan alat kelamin saya bukan manuk. bukan itu ya. Cuman ya alat kelamin kamu yang seutuhnya itu masih gini lah. Jadi itu sudah resiko saya. Jadi orang yang mempunyai hubungan seperti saya ini sesama perempuan itu, sesama jenis itu sudah pasti tidak akan mempunyai keturunan. Nah, ya dibilang mengharapkan ya tidak pernah mengharapkan karena itu sudah jelas tidak akan mempunyai. Jadi tapi ada beberapa langkah yang masih bisa kita lakukan untuk memperoleh keturunan meskipun sesama jenis. Contohnya gampang, bayi tabung. Bayi tabung, terus apalagi? Aku juga merelakan untuk pasanganku untuk menjalin hubungan dengan laki-laki supaya mendapatkan keturunan. Wah, itu bakalan saya pendaftar pertama ketika saya itu menyumbang sperma di perempuanku. Itu pasti sakit hati, tapi itu konyol. Lebih baik saya bayi tabung. Jadi bayi tabung. Tapi memang sebenarnya di Indonesia ini sangat-sangat dilarang, apalagi jelas hubungan sesama jenis, pasangan sesama jenis itu untuk menjalin perhubungan yang lebih serius untuk ke jenjang pernikahan itu sangat-sangat ditentang dan dilarang. Dan di Indonesia masih belum diberlakukan. Apakah di Indonesia ini udah ada orang-orang yang memang hubungan sesama jenis itu sampai ke jenjang pernikahan itu pernah ada nggak sih? Kamu pernah tahu sendiri nggak sih? Aku rasa ada. Mereka menikah sendiri. Karena kan di Indonesia belum diberlakukan dan masih menikah sendiri dan mungkin itu tertutup ya? Iya, tertutup. Mungkin di wilayah Indonesia ada beberapa tempat yang menyediakan untuk mempersahkan hubungan seperti itu. Cuman aku masih belum tahu di mana. Tapi kalau di luar negeri sudah pasti kita tahu negerinya di mana. Dan aku rasa untuk pernikahan sesama jenis itu bisa kita buat pribadi lah, gitu. Jadi kayak menikah sendiri dengan mengundang orang-orang terdekat. Tapi memang kalau misalnya apakah orang terdekat di sekitar lingkungan yang memang seperti itu mensupport dia untuk menikah dengan hubungan sesama jenis apa gimana? Kalau mensupport tuh mungkin 50-50 ya. Ada juga yang nggak disupport. Jadi kayak ya mungkin kalau sahabat baik mungkin akan menyupport. Terus mungkin kalau yang sesama kayak kita pasti ya mensupport. Tapi kalau yang jelas yang tidak mensupport kita adalah pihak keluarga. Pihak keluarga tentunya nggak mensupport ya. Itu pasti nggak mungkin. Oke. Tapi memang di luar negeri itu orang menikah sesama jenis mungkin udah biasa. Terus menikah lagi dengan pohon. Itu ada juga ya orang-orang di luar negeri gitu memang aneh-aneh. Terus habis itu menikah dengan boneka-boneka kayak gitu-gitu. Serius kamu makanya dilihat di media sekarang kan lagi meluas banget kayak gitu-gitu. Terus ini ada pertanyaan selanjutnya mungkin ada agak ini. Pernah nggak sih kamu dengan
diri kamu seperti ini, memperjuangkan wanitamu itu sampai seberapa sih? Sampai kamu memang kamu bela-belain sampai mengeluarkan uang sekian, terus habis itu ternyata kamu itu tidak mendapatkan kasih sayang dengan orang yang kamu PDKT-in lah. Ini perkara sulit bosku. Pernah nggak sih seperti itu? Gini. Jadi itu udah pasti pernah ya. Setiap orang itu yang namanya cinta, namanya sayang, namanya ingin memiliki itu pasti ada perjuangan. Dan aku juga pernah mengalami yang namanya berjuang sendiri itu pasti. Dan dengan hasil yang berjuang sendiri itu pasti hasilnya mengkhianati. Gitu. Jadi kayak aku tuh udah berjuang mati-matian Mas ya. Udah berjuang mati-matian, habis uang mati-matian, tapi ininya juga aku bakal ditinggal sama laki-laki. Dan itu laki-laki atau perempuan? Laki-laki, dia normal akhirnya, akhirnya dia menikah. Pernah seperti itu? Pernah, dan itu sudah pernah aku alamin 3 tahun yang lalu. Dan itu kalau dibilang kita sakit hati, so pasti kecewa pasti, tapi itu udah resiko. Tapi ketika kamu pernah gak sih kamu tuh membawa perempuanmu ke rumah? Terus awalnya kan memang keluarga kan nggak tahu. Iya. Keluarga otomatis kan nggak tahu. Terus akhirnya di kemudian hari tahu, terus apakah dari keluargamu itu menerima dengan baik hati, apa menolaknya dengan kata-kata kasar? Enggak. Dari awal judulnya keluarga aku itu sudah keluarga baik hati. Aku juga buci yang baik hati, buci yang baik-baik. Jadi tiap kali aku punya pasangan itu pasti tak bawa ke rumah. Terus tapi awalnya kan apakah langsung menerima perempuan itu dengan baik hati kan? Sangat lah. Enggak. Jadi ya mungkin keluargaku menilai kan sesama cewek ya, otomatis penilaiannya pasti ala temen, sahabat gitu. Tapi karena keluargaku juga udah tahu kok seperti ini, jadi ya mereka menerimanya dengan baik hati. Awal pertamanya gimana ininya namanya? Prosesnya. Prosesnya ketika kamu membawa perempuanmu terus akhirnya tahu jadi kan rencananya bukan dengan sesama perempuan. Tiap kali aku punya pacar pasti tak bawa ke rumah supaya pacarku tuh tahu rumahku di mana, aku tinggal sama siapa aja. Nah, tak bawa ke rumah ya mungkin penilaian keluarga aku pertama teman, tapi mungkin sedikit kurang lebih mereka paham dia siapaku yang tak bawa. Jadi ya udah terbiasa. Terus habis itu aku juga selalu manggil kata-kata yang meskipun tuh ada nenekku, ada kakekku, ada mamaku. Nah, pastinya kan kakek orang tua di rumah apa nenekmu pasti loh ini sesama perempuan kok kan? Iya, kalau dulu pasti pikirannya keluarga dan nenekmu itu wah apakah perempuan ini panggil ya. Apakah perempuan anak satu-satunya itu iya pasti ya mikir loh, Dek kamu kok manggil ya aku bilang ya pacarku gitu. Mereka tapi puji Tuhan keluarga aku tuh gak keluarga yang terlalu berlebihan gimana kakeknya tuh enggak. Jadi mereka ya sepaham dengan kata-kata aku memanggilnya tuh mereka udah diem karena mereka paham. Enggak langsung ada enggak pernah negur pertanyaan gitu enggak pernah ada. Yang penting pasangan yang aku bawa ke rumah dia bisa sopan, itu keluarga aku cukup senang. Oke. Untuk ini pertanyaan selanjutnya itu bahagianya kamu menjalin hubungan dengan sesama perempuanmu itu pastinya ada perbedaan sih dengan saya dengan pasanganku. Pasti kan ada perbedaan dengan hubungan sesama jenismu. Apa sih bahagia yang pernah kamu dapatkan dari perempuanmu itu? Bahagianya sebenarnya hubungan sesama jenis itu sama aja dengan hubungan normal. Kayak kamu. Ya. Kamu tapi kan terus lanjut dulu. Kamu sama pasanganmu bahagia kan? Bahagia. Iya seperti itu aku. Bahagianya bisa dijelasin dengan mungkin dengan kata-kata yang memang bisa orang-orang tahu kayak gitu nggak? Bahagianya itu apa? Aku pribadi aku merasa sebagai laki-laki. Ya, aku bahagia di mana-mana. Namanya orang kalau udah bersama orang yang kita sayang, meskipun nggak punya uang, itu intinya rasanya bahagia aja karena kita mendapatkan support dari orang yang kita sayang. Terus untuk soal dikali kesulitan aku selama pacaran itu kita tanggung sama-sama karena kan namanya orang sayang berjuang sama-sama. Tapi ya aku secara nurani bahagia, nggak bisa dijelasin, bahagia banget. Selasa aku
nyaman dengan kehidupanku yang seperti ini. Kamu kan bucin dan perempuanmu itu kalau misalnya orang yang biasa laki-laki dengan perempuan kan dia itu membuka semuanya. Apakah bucin itu seperti itu? Ya enggak. Sama perempuannya? Malah. Seperti apa? Jelasin. Aduh, aku pribadi ini bukan membuka aib ya guys. Jadi iya tenang aja. Di sini memang sharing. Dibuka aja biar yang lain pada tahu. Soalnya kan kebanyakan orang ini nggak tahu seperti apa kehidupannya mereka, seperti ada apa perjalanannya cinta mereka yang seperti ini kayak gitu. Jadi semua orang tuh pasti pernah melakukan hubungan intim, itu pasti. Semua orang pasti melakukan hubungan intim, dan aku sebagai buci dan mungkin aku mewakili suara buci-buci lainnya. Itu nggak akan pernah mau membuka apapun. Berarti dibilang kita nggak adil ya emang. Berarti ketika buci menjalin hubungan memang intim gitu, itu dibuka. Berarti bucinya nggak dibuka semuanya. Nggak buka malah. Nggak buka sama sekali. Nggak. Kalau aku pribadi nggak sih, nggak tahu kalau buci lainnya. Tapi kalau perempuannya dibuka. Iya. Dibuka semuanya. Iya, seperti itu ya. Cuman aku pernah melihat video-video yang memang di luar sana. Di luar video-video yang memang di luar itu, dan itu sesama perempuan itu buka-bukaan. Nah itu mas, itu kan tergantung pribadinya masing-masing. Berarti tergantung keinginannya mereka masing-masing. Mungkin ada yang bilang. Tapi kan yang di luar sana itu masih menonjolkan hubungan yang memang lost. Mungkin kalau yang buka-bukaan itu supaya sama-sama untung, sama-sama merasakan enak. Nah, tapi kalau aku pribadi mungkin sama buci-buci yang lain yang nggak mau dibuka itu, buat kita cukup ceweknya aja yang dibuka itu kita udah merasa puas. Kalau aku sih kayak gitu. Ya, aku sih nggak mau karena kan ya malu masa laki-lakinya kita sama produknya. Terus habis itu kita juga masih mempunyai payudara pasti. Jadi ya nggak mau, intinya aku nggak mau. Oke. Mungkin kalian ya dari sini mulai tahu tentang kehidupan. Terus ada salah satu alat yang mendorong. Oke, apa itu? Jadi nggak semuanya buci itu mainnya pakai tangan, itu juga enggak. Tapi pasti beli alat-alat yang memang alat elektronik. Kadang itu ada alat elektronik yang memang bisa diremote. Apa sonta? Diremote itu loh. Iya, jadi kayak kalian pasti paham lah. Buat yang belok pasti paham, itu namanya dildo. Membeli alat peragam supaya memberikan kepuasan yang memang tidak bisa didapatkan ketika hubungan sesama perempuan. Benar nggak? Ya dildo, tapi itu juga tergantung selera ceweknya kan. Waktu kadang kan ada yang bilang. Kadang ada yang bilang terong kan lebih murah. Kalau terong kan di pasar kan juga ada kan. Iya. Kadang ada yang bilang pakai dildo tuh enak, lebih enak pakai tangan. Iya gitu. Next. Oke. Rusak. Untuk pertanyaan selanjutnya, sebahagia apa sih ketika kamu menjalin hubungan dengan perempuanmu itu? Pernah nggak sih sampai kamu itu bahagia tapi lupa dengan keluargamu yang di rumah? Pernah. Aku jadi karena aku broken, karena orang tua aku nggak ngurusin aku juga sampai nggak pernah ngurusin keluarga aku. Jadi aku pernah lepas dari rumah, aku stay bareng sama pasanganku yang 3 tahun kemarin itu, aku nggak pulang ke rumah sama sekali, aku stay kos. Berarti ngekos sendiri bersama perempuanmu itu? Selayaknya suami istri, jadi aku yang jadi suaminya, dia yang jadi istriku. Tapi nggak buka-bukaan kan? Buka. Buka semuanya? Nggak, dia ya. Dia ya? Iya, jadi kayak layaknya orang rumah tangga. Tapi endingnya segala sesuatu yang kamu kejar, kekecewaan itu selalu datang dari orang yang kita sayangi. Endingnya kan aku kecewa. Iya. Ditinggal sama cowok.
rugi dong, aku udah ninggalin keluarga aku, udah habis berapa. Ya itu tadi. Maka dari situ karena peristiwa seperti itu, aku sekarang pribadi udah nggak mau terlalu menggebu-gebu fokus sama cinta. Oke, seperti itu. Pernah nggak sih kamu itu berkorban dengan perempuanmu yang memang sudah aku yakini, yang memang kamu udah yakini, terus sampai seberapa besar sih pengorbananmu kepada perempuanmu itu? Untuk soal kata-kata pengorbanan itu nggak bisa aku sampaikan dengan omongan. Intinya pengorbanan yang aku perbuat itu tidak hanya secara materi harta, tapi juga dari segi waktu. Karena jujur aja hubungan seperti ini itu pasti buang-buang waktu sebenarnya, buang-buang semuanya. Ya buang-buang waktu, buang-buang materi, tapi itu semua jalan yang kita pilih, berarti kita harus sudah siap menerima segala resiko dan konsekuensinya. Jadi ya udah nggak usah disesali, mungkin dinikmatin aja. Mungkin bukan dia yang terbaik buat kamu. Pernah nggak sih kamu itu sakit hati kepada perempuanmu yang memang udah menjalin hubungan dengan kamu, ternyata itu perempuan itu mempunyai laki-laki seutuhnya, laki-laki yang bukan budi ya, laki-laki seutuhnya. Pernah nggak sih seperti itu? Pernah sakit hati itu pernah. Kita udah habis banyak, kita udah rugi ABCD, rugi waktu, rugi semuanya, sakit hati dia sama cowok itu pasti pernah. Bakal sempet pernah timbul rasa dendam sama perempuanmu. Iya, rasanya tuh pengen tak bunuh kemarin itu, tapi nggak boleh, itu dosa. Karena kembali lagi kepikiran positif, wanita cantik nggak cuma dia. Terus ketika perempuanmu itu menjalin hubungan dengan laki-laki, apa hal pertama yang kamu lakukan, Ibu? Pasti kita marah, pribadi marah karena dia nggak seutuhnya milik kita, marah karena dia mengkhianati kita. Tapi yang bisa kita lakukan cuma marah, nggak bisa lebih. Soalnya. Tapi kamu pernah langsung dengan gentlennya kamu sebagai buji? Pernah. Langsung nyamperin laki-lakinya? Pernah. Aku ke bojone. Ya kau sopo. Pernah seperti itu? Pernah. Tapi itu aku pernah melakukan seperti itu, tapi setelah tak pikir-pikir lagi, setelah aku melakukan seperti itu sama kayak aku merendahkan harga diriku sendiri. Karena sejatinya ke depan dia juga pasti kembali ke kodratnya sama laki-laki. Iya. Kamu kan juga. Iya, aku juga. Jadi terus ngapain memperjuangkan perempuan? Mungkin karena sayang kan. Mungkin sayang. Jadi kita pernah melakukan kekonyolan yang tidak berfaedah, guys. Jadi ke depan dia bukan masa depanku, aku bukan masa depannya dia. Jadi kembali lagi aku punya pemikiran seperti itu. Jadi kalau misalkan sekarang atau besok ke depannya aku dapet cewek, terus ceweknya itu sama cowok, ya udah tak biarin aja. Yang penting bisa adil. Itu nanti. Tapi kalau sekiranya dia nggak layak untuk diperjuangkan, ya aku nggak akan memperjuangkan itu. Kamu oke. Mungkin seperti itu ya jawabannya. Ketika kamu memang dengan menjalani hubungan dengan perempuanmu, kamu pernah nggak sih di suatu sisi tuh sadar bahwa jalanku yang sekarang ini itu salah sebenarnya. Aku pengen kembali seperti orang perempuan normal kayak gitu-gitu. Ya pasti. Tapi pemikiran itu muncul ketika kita sedang galau aja. Galau dan bertengkar sama perempuan. Iya, kalau kita lagi enak-enak kita pasti nggak pernah punya pemikiran seperti itu. Jadi aku tuh pernah punya pemikiran seperti itu ketika aku udah di titik capek. Aku ingin berubah. Aku ingin berubah. Terus aku juga mikir kasihan kalau anak ini terus maksudnya hidup di orientasiku kayak lesbi terus, itu juga kasihan, aku juga kasihan. Tapi nggak tahu ya Tuhan itu kenapa setiap kali aku udah pernah mau punya niatan seperti itu, nemu lagi gantinya, nggak jadi lurus. Nggak jadi lurus karena kamu udah mendapatkan kebahagiaan yang lain. Iya, karena kehidupan itu nggak toksik di situ-situ aja. Ketika kamu menjalin hubungan dengan perempuanmu, pernah nggak sih
diajak hubungan yang memang lebih ke jenjang serius dan diajak menikah. Tapi di Indonesia kan memang tidak boleh kalau hubungan sesama jenis itu menikah kayak gitu. Pernah nggak sih sampai segitunya? Sampai memang perempuanmu itu udah berjuang sampai nikah siri aja kayak gitu. Aku pernah bahkan aku juga pernah tanya ke cewekku yang seandainya aku laki-laki, kamu mau nggak nikah sama aku bilang gitu, pasti mau, aku nggak nolak kamu gini-gini. Pasti kita tuh selalu pengen punya rencana angan-angan A sampai Z. Aku juga pribadi, aku juga ingin berumah tangga segera. Tapi itu kan rencana tapi kita. Kan tidak rencana tapi kita tidak bisa memberikan keturunan. Itu soal keturunan gampang, bosku. Saya yang pengalaman nih ke perempuan, Bu. Gercep sekali Anda. Gercep sekali Anda. Kok enak? Itu pasti. Itu tadi kan itu rencana kita, tapi kembali lagi ke rencana Tuhan. Aku pernah punya rencana seperti itu, tapi di tengah jalan Tuhan mematahkan. Belum sempat nikah udah putus. Ya itu tadi. Soal keturunan itu gampang lah. Oke. Bahkan aku sekarang pribadi kalau aku ada pacar, aku juga maunya yang serius gitu. Maksudnya dalam arti aku mau ke jenjang yang serius, karena di usia yang sekarang ini, yang usia enggak udah mateng ya usianya. Ya udah enggak mau main-main lagi. Aku juga mau cari satu wanita yang kiranya bener-bener mau diajak serius, ayo gitu. Ayo nang di kon wedok, Cuk. Angel wis nyesel ngomong takari pesan be aku. Cancok aja deh. Kan bener sih, saya sebagai temennya dia itu ingin menyadarkan dia ini bahwa dia itu sebenarnya itu perempuan kayak gitu. Bisa makasih. Ayo lagi. Ya iku bosku, kan nggak bisa dipaksakan kita harus berubah sesuai kemauan orang, tuh nggak bisa bosku. Jadi itu semua tergantung sama niatnya kita. Meskipun teman-temanku ngomong sampai bermuru sampai A sampai Z, tapi kalau dalam hati kecilku aku masih nyaman dengan seperti ini, ya mereka juga nggak bisa, karena ya mereka mungkin menjadi teman hanya seperti kamu, mungkin hanya menginginkan untuk aku kembali ke jalan yang baik gitu. Tapi kembali lagi ke aku dan Tuhan yang tahu, guys. Masya anjir. Kan sekarang kan di luar sana memang banyak orang-orang yang apa namanya tidak sadarkan diri ketika udah habis minum-minum, yang kayak kemarin itu di Makassar itu geng motor, dia itu geber-geber motornya mobil kan, weng jantemi hancur mobilnya. Puji Tuhan aku nggak pernah mengalami kenakalan seperti itu, guys. Pasti kan ya oke. Kalau suruh milih laki-laki tulen yang memang mencintai kamu seutuhnya, mencintai kamu tulus, dan ada perempuan yang memang dia itu cinta kamu dengan apa adanya, kamu memilih yang mana? Wanita. Laki-laki atau wanita. Mata urip wanita. Tapi sebenarnya kan kalau laki-laki ini kan memang orang yang ditakdirkan buat kamu, bukan perempuan ini. Iya. Kan kamu kan perempuan awalnya. Tapi tetap Mas, Indomie seleraku wanita ya wanita. Tetap memilih wanita ya. Ya mungkin aku hanya mengagumi dia sebagai, kalau laki-laki ya mungkin hanya mengagumi dia sebagai kakakku, karena kan aku tunggal, jadi nggak lebih, cuman itu. Apa sih kesalahan terbesar yang masih teringat sampai sekarang waktu kamu mencintai perempuanmu? Narkoba. Iku demi perempuanmu sampai kamu membela. Enggak. Pakai narkoba lah. Jadi jujur aja guys, dulu aku sempat narkoba gara-gara aku frustasi, aku ditinggal nikah sama yang 3 tahun ini. Oh, yang katanya orang Sidoarjo itu bukan? Jadi ya apa gak frustasi ya guys, logika. 3 tahun sama dia,
dari bangun tidur sampai mau tidur ketemu dia, apa-apa sama dia, satu tempat tinggal sama dia, gak ada angin, gak ada hujan, aku ditinggal sama cowok, otomatis frustasi. Akhirnya aku lari ke Jakarta, aku narkoba. Tapi puji Tuhan, aku udah sembuh dan bebas dari kata-kata narkoba. Tahun berapa itu kalau boleh tahu? Itu 2018-an. Untuk pertanyaan selanjutnya mungkin tadi udah dijawab dari sharing-sharing di keluarga latar belakangnya dia. Mungkin biar lebih jelasnya kita tanyakan lagi. Ketika tadi kamu sempat di ruqyah, di psikolog gitu. Terus pengorbanan orang tua selain itu yang memang buat kamu berubah apa? Segala cara dilakukan dengan cara ya kayak contoh kecil, dibelikan baju-baju wanita yang lucu-lucu, dibelikan baju-baju wanita ya sampai seperti itu tapi itu nggak ngefek, nggak ada, semua segala cara dilakuin, sampai pernah dijodoh-jodohin ke orang-orang. Dijodohin ke orang-orang iya, tapi itu nggak ngefek juga karena itu lagi kembali ke pilihanku. Sampai keluarga aku pada titik lelah, akhirnya mereka udah bodoh amat gitu. Mungkin seperti itu aja kontennya bersama Puji. Mungkin nanti selanjutnya ada konten-konten yang lain. Nanti kan konten berikutnya dengan tema yang berbeda. Oke, terus habis itu nanti biar orang-orang tahu kepribadiannya Aulia, terus aktivitasnya sehari-hari, kita taruh IG-nya di deskripsi. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Terus habis itu share ke teman-teman kalian biar semua orang tahu info-info yang kita dapat hari ini, biar mencapai semua orang. Terima kasih. See you. Mantap.